dan monomorfisme. Di sini kelompoknya ada saya, Suhilda Aini, saya Registiani Awalia, saya Irma Yanti, saya Ina Safiana, saya Devionova Fitrianti. Berikut adalah penjelasan terkait homomorfisme dan monomorfisme. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang homomorfisme. Nah, sebelum ke penyelesaian dari homomorfisme, kita harus tahu dulu definisi dari homomorfisme. Homomorfisme didefinisikan misalkan himpunan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi bundaran adalah grup, di mana relasi F dari G ke H disebut homomorfisme grup. Jika dan hanya jika memenuhi dari homomorfisme itu misalkan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi bundaran adalah grup. Kemudian relasi F dari G ke H disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika memenuhi syarat yang pertama, relasi F dari G ke H adalah fungsi. Ini adalah syarat yang pertama jika relasi F dari G ke H-nya adalah sebuah fungsi. Kemudian yang kedua, memenuhi pengawetan operasi yaitu Fx terhadap operasi bintang Y sama dengan Fx operasi bundaran Fy untuk setiap X, Y anggota bilangan G atau elemen dari G. Nah, dari definisi ini kita coba ambil contoh. Jadi di sini contohnya adalah himpunan bilangan bulat terhadap operasi pembibahan adalah grup. Identifikasi relasi F dari Z ke Z dengan Fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme grup atau bukan. Jadi contoh soal di sini itu untuk membuktikan dia homomorfisme grup atau bukan. Jadi untuk membuktikannya jawab
Nah, untuk membuktikannya itu kita harus ingat syarat dari homomorfisme itu sendiri. Jadi, syarat yang pertama itu si ini harus fungsi. Jadi, syarat yang pertama itu relasi f dari z ke z dengan fx sama dengan 2 itu harus merupakan sebuah fungsi. Nah, jadi untuk membuktikannya kita ambil sembarang titik. Untuk membuktikan sebuah fungsi, maka kita ambil sembarang x1, x2 elemen dari z dengan x1 sama dengan x2. Maka perhatikan bahwa x1 sama dengan x2. Kemudian kedua-dua kita kalikan dengan 2. Maka 2x1 sama dengan 2x2. Perhatikan bahwa efeknya adalah 2x. Berarti ini adalah fx1. Sedangkan 2x2 merupakan fx2. Berarti fx1 sama dengan fx2. Dari sini sudah terbukti bahwa relasi f dari z ke z itu merupakan sebuah fungsi. Nah, untuk syarat yang pertama berarti memenuhi. Sedangkan untuk homomorfisme itu kan ada 2 syarat. Yang pertama harus fungsi. Yang kedua harus memenuhi pengawetan operasi. Jadi setelah fungsi terbukti, maka kita harus membuktikan juga bahwa si relasi f dari z ke z dengan fx2x ini merupakan atau memenuhi pengawetan operasi. Nah, syarat yang kedua yaitu memenuhi untuk syarat yang kedua ini kita juga harus mengambil sembarang x1, x2 elemen dari G. Mohon maaf, elemen dari Z. Kembali lagi ke sini. Jadi fx operasi bintang y sama dengan fx bundaran fy untuk setiap xy anggota dari G. Nah, berarti di sini kita gunakan f x1 karena operasinya penjumlahan, maka kita jumlahkan x1 dengan x2. Sehingga fx1 plus x2 ini kita kalikan dengan 2. Kemudian 2 dikalikan dengan x1 dijumlahkan dengan x2. Berarti kita operasikan, maka 2x1 ditambah 2x2. Dari sini sudah terlihat bahwa 2x1 ini sama saja dengan fx2x. Nah, berarti di sini fx1 ditambah fx2. Maka si relasi f dari z ke z dengan fx sama dengan 2x memenuhi pengawetan operasi.
merupakan homomorfisme grup. Nah, dari contoh sini udah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu kasih soal latihan buat kalian. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang mau maju gitu ya. Ibu kasih latihan. Ibu kasih latihan kalian diberikan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, didefinisikan pi dari z ke z dengan a ke 2a. Apakah pi homomorfisme grup atau bukan? Coba kalian kerjakan dulu di kertas kalian. Kalau misalnya udah, silakan maju. Ada yang mau maju? Saya, Bu. Oke, Himayanti, silakan maju. Nah, jadi tadi kan syarat yang pertama itu bahwa harus sebuah fungsi ya. Jadi untuk fungsi sudah terbukti. Misalkan ambil titik sembarang A, B anggota Z dengan A sama dengan B. A-nya ini sama dengan B. Nah, perhatikan A sama dengan B. Untuk A-nya ini kan 2A. Jadi di sini kita tulis 2A. Nah, untuk B-nya kan A itu sama aja B. Berarti B-nya itu juga berarti 2B. Nah, 2A ini itu berarti VA sama dengan VB. Nah, si 2-nya ini itu atau VA sama dengan 2A. Nah, jadi sudah terbukti VA sama dengan VB. Jadi V dari Z ke Z dengan A ke 2A itu adalah sebuah fungsi. Nah, untuk selanjutnya harus memenuhi pengawetan operasi.
variabel itu sudah terbukti memenuhi pengawetan operasi. Misalnya ambil titik sembarang A, B anggota Z dengan A-nya itu sama dengan B. Nah, perhatikan bahwa kan kita di sini soalnya itu operasinya operasi penjumlahan. Maka di sininya pi A ditambah B memakai operasi penjumlahan. Kemudian di sininya 2A plus B karena di sininya A-nya itu pi A-nya itu sama dengan 2A. Nah, karena A sama dengan B, maka di sini ditulis sama saja 2A plus B. Kita tinggal kalikan 2 kali A plus 2 kali B. Nah, 2A ini itu sama aja pi A dan 2B-nya ini juga sama pi B. Maka dari soal tersebut memenuhi pengawetan operasi. Nah, jadi dari A dan B dengan phi dari Z ke Z, phi A sama dengan 2A adalah sebuah homomorfisme grup. Terima kasih. Oke. Ibu. Ya. Jadi teman-teman semua sama nggak jawabannya? Ya, sama, Bu. Setelah kita mempelajari homomorfisme pada grup sebelumnya, kita akan mempelajari jenis dari homomorfisme yaitu monomorfisme. Ada yang tahu nggak monomorfisme itu apa? Belum, Bu. Nah, definisi misalkan ada fungsi misalkan fungsi f memetakan g ke h merupakan sebuah grup homomorfisme jika f bersifat injektif merupakan monomorfisme. Nah, contoh aja ya langsung ada sebuah relasi Ada yang tahu nggak relasi A dan B ini yang mana merupakan monomorfisme injektif? Yang A, Bu. Yang A. Kenapa yang A? Karena memiliki satu kesatuan. Yang tandanya A tidak sama dengan B, tetapi FA fungsi A tidak sama dengan fungsi B. Ini ya sifat dari satu kesatuan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau ini bersifat apa? Subjektif atau subjektif? Dan yang ini bersifat subjektif itu sifatnya A tidak sama dengan B, tetapi apa coba? F A sama dengan F B. Jadi nilainya sama, tuh di fungsi yang sama. Jadi relasi A-nya beda tapi A dan B-nya beda tapi fungsinya sama hasilnya. Itu namanya
dari relasi ini aja sudah bisa dibedakan kan, mana yang injektif dan yang bukan, mana yang mono dan bukan gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya langsung ke contoh soal ya. Contoh soal ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Sebuah fungsi f memetakan z ke g di mana g sama dengan i. Fungsi f tersebut didefinisikan sebagai fungsi f memetakan z4 ke g adalah fx sama dengan i pangkat x. X merupakan anggota Z4. Z4 itu bilangan bulat ya. Z itu bilangan bulat. Dan 4 itu kalian pernah mempelajari sebelumnya itu Z bernilai apa? Z4 0,2,3. Ini nilai Z4. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya akan kita buktikan apakah F adalah suatu monomorfisme. Jadi kita buktinya dari homomorfisme dulu. Jadi dibuktikannya F X dikali Y sama dengan X. Fx itu kan masuk dari sini, jadi berarti dia I pangkat X ya kan? Tapi ternyata di sini X berdekatan atau berkaitan dengan Y, jadi X dikali Y. Jadi I-nya pangkat X, I pangkat X dikali Y. Oke. Ini bisa dipecahin nggak? Ini bisa dipecahin nggak? Bisa. I pangkat X dikali I pangkat Y pangkat E. Jadi ini merupakan F X dan ini merupakan F Y. Ini terbukti homomorfisme. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke pembuktian monomorfisme ya. Kalau di sini ada titik sembarang. Nah, ambil titik sembarang dari sebuah X, Y anggota Z4. Maka Z4-nya apa tadi? Ini kan? Jadi kita masukin ke si fungsinya. Fungsinya ini kan? Nah, masukin nilai Z4-nya dari 0 sampai 3. Jadi F0 sama dengan I pangkat berapa? Kan 0. Ya kan? X-nya berubah jadi 0. Jadi I pangkat 0 berapa? 1. Terus F dimasukkan ke angka seterusnya ya, dari nilai Z. 1 yaitu I pangkat 1. I pangkat 1 bernilai I. Nah, selanjutnya di sini ya. F I pangkat 2. I pangkat 2 berapa? I kuadrat. F bernilai 3. Jadi I berpangkat 3. Jadi I-nya nilainya 3. Jadi tinggal dimasukkan aja. Jadi ambil titik sembarangnya dari sebuah si Z4. Jadi sampai sini bisa dibuktikan bahwa monomorfisme dengan sifat ini ya, satu kesatuan. Jadi dia nilai dari F fungsinya aja udah beda, 0, 1, 2, 3, dan hasilnya juga beda kan? Beda kan? Iya, jadi Bu. dia bersifat satu kesatuan. Jadi
tidak sama dengan B, tetapi FA tidak sama dengan FB. Dan sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, Ibu selanjutnya akan kasih 2 soal buat kalian. Nah, baik, di sini ada 2 latihan soal. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oh, ini maju sini. Nah, sini maju. Jawabannya yaitu yang pertama kita buktikan bahwa fungsi f merupakan homomorfisme. Kita ambil sembarang titik yaitu untuk setiap AB anggota R maka menjadi f(x plus y) sama dengan mutlak x plus y kuadrat. Ini diambil dari definisi fx plus mutlak x kuadrat. Kita tambahkannya jadi gini. Terus kita keluarkan menjadi x kuadrat plus y kuadrat dan menjadi fx plus fy, di mana x kuadrat merupakan fungsi x. Jadi y kuadrat merupakan fungsi y. Terus kita akan buktikan bahwa f juga merupakan injektif. Jadi kita ambil sembarang titik yaitu untuk setiap A, B anggota R, jika A tidak sama dengan B tetapi FA sama dengan FB, maka FA-nya yaitu min 2 dan FB-nya yaitu 2 sama dengan menjadi mutlak min 2 kuadrat dan 2 kuadrat sama dengan 4. Dan ini bukan merupakan injektif. Jadi untuk setiap A anggota R dengan A tidak sama dengan B, tapi FA sama dengan FB, maka bukan merupakan monomorfisme. Baik, bagus sekali ya Ina di sini. Coba gambarin relasi fungsinya dong, kayak gimana? Jadi relasi fungsinya itu misalkan ini A, ini B, jadi FA-nya dan FB sama-sama 4. Jadi ini tuh bukan termasuk injektif.
Baik, terima kasih ya Ibu. Selanjutnya yang mau keluar siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, baik, di sini Regi silakan maju. Ya, Bu. Akan diselidiki F suatu homomorfisme. Jika F bernilai X, Y sama dengan Fx dikali Fy, maka mutlak Xy sama dengan mutlak X dikali mutlak Y sama dengan Fx dikali Fy. Jadi kembali lagi ke rumus yang homomorfisme, yaitu Fx dikali Fy. Nah, yang kedua yaitu F suatu pemetaan yang injektif, di mana Fx sama dengan Fy, maka mutlak X sama dengan mutlak Y. Ambil contoh, X sama dengan 2, maka mutlak X sama dengan 2. Y sama dengan min 2, maka mutlak Y sama dengan 2. Ada X tidak sama dengan Y, tetapi Fx sama dengan Fy. Jadi F bukan suatu monomorfisme. Bagus sekali ya ini di sini. Oke. Nah, cukup sampai di sini saja materi kita sampai hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu saja penjelasan